Saudara-saudara, apa sebenarnya Injil itu? Injil berasal dari bahasa Yunani, dari kata evangelion. Kata evangelion itu kalau diterjemahkan secara letterlex dalam bahasa Indonesia itu artinya kabar baik. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Mengapa Injil disebut dengan kabar baik? Karena sesungguhnya manusia yang telah berdosa dan tidak bisa keluar dari dosanya atas dasar usaha sendiri. Ternyata Allah yang harusnya menghukum manusia berdosa itu tetap mengasihi manusia yang berdosa dan berkenan meninggalkan sorga. Yesus yang adalah Tuhan meninggalkan sorga, menjadi manusia, menderita, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia mati di salib. Jadi perhatikan baik-baik bahwa yang mati itu bukan kealahannya. Filipi pasal 2 ayat 8 itu disebutkan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi yang mati itu bukan kealahannya, tapi kemanusiaannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa salib di sanalah masalah terbesar manusia diselesaikan. Dan pemberitaan Injil artinya pemberitaan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Bagi kita, kematiannya di salib adalah pusat pemberitaan itu. Jadi memberitakan Injil bukan berbicara tentang dulu aku sakit, sekarang aku sehat. Bukan hanya itu. Walaupun itu memang terdapat di dalam. Atau dulu aku miskin, sekarang aku kaya. Dulu aku susah, sekarang aku senang. Tapi pemberitaan Injil berpusat pada Yesus yang mati dan bangkit bagi orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang sudah diselamatkan karena Injil. Tetapi setelah diselamatkan, maka ada beberapa kelompok. Ada kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak tahu bahwa dia harus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Padahal dia sudah diselamatkan oleh Injil. Tapi dia tidak tahu kalau dia harus memberitakan Injil. Dengar baik-baik, Bapak Ibu masuk kelompok mana? Ada kelompok yang kedua adalah kelompok yang setelah diselamatkan dia tahu. Kalau yang pertama dia tidak tahu, yang kedua dia tahu bahwa dia harus memberitakan Injil. Tapi sebenarnya dia nggak mau. Dia nggak mau memberitakan Injil. Apapun alasannya, yang pastinya dia nggak mau. Tapi ada kelompok yang ketiga yang sebenarnya tahu dan mau. Tapi ada banyak hal yang bagi dia lebih penting. Sehingga walaupun dia mau, dia terus nunda. Dari waktu ke waktu, umur makin bertambah banyak, menuju kesudahan. Tapi dia tidak ada satu kali pun memberitakan kabar baik tentang Yesus yang mati dan bangkit. Ini kelompok yang ketiga. Ada kelompok yang keempat adalah kelompok yang sudah diselamatkan oleh Injil. Tapi setelah itu, dia tahu, dia mau, dia terlibat dalam memberitakan Injil, tapi semaunya. Kalau dia lagi suka, dia suka lakukan. Atau ya timbul tenggelam. Tapi ada kelompok yang setelah diselamatkan, dia tahu bahwa dia harus terlibat dalam pemberitaan Injil. Dan dia mau terlibat, bukan hanya sekedar terlibat, tapi dia terlibat secara maksimal. Karena dia tahu bahwa pemberitaan kabar baik adalah sebuah keharusan. Perhatikan sekali lagi ayat 16. Itu adalah keharusan bagi.
Namanya harus berarti di dalamnya tidak ada pilihan. Boleh ada pilihan, tapi itu berarti tidak taat. Di sini kita lihat bahwa pemberitaan Injil, keterlibatan kita dalam pemberitaan kabar baik, itu adalah sebuah keharusan. Pemberitaan kabar baik, apa artinya itu? Artinya bahwa kita tidak harus memberitakan hal-hal yang buruk. Tidak memberitakan tentang hal-hal yang jelek. Jangan menjelek-jelekan, jangan menghina, karena kita tidak pernah diperintahkan untuk itu. Kita hanya diperintahkan untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Kabar sukacita. Kabar yang menyelamatkan. Kabar yang mendatangkan pengampunan dosa. Kabar yang membawa kepastian hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan dari bacaan kita ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Kita memperhatikan di situ ada 3 aspek penting di situ. Pertama, berkenaan dengan halangan memberitakan Injil sebagai sebuah keharusan. Yang kedua adalah hasrat memberitakan Injil sebagai sebuah keharusan. Dan yang ketiga adalah hasil memberitakan Injil sebagai sebuah keharusan. Ada halangan atau hambatan, ada hasrat, ada hasil. H3. Ini bukan hasangapon, hamoraon, dan hagabeon ya. Tapi ini terkait dengan hambatan, itu H3 juga ya. Filosofi orang Batak. Saya sangat senang dengan filosofi itu. Tapi ini hambatan, hasrat, hasil. Mari kita melihat hal yang pertama terkait dengan hambatan. Apa saja yang bisa menjadi penghambat? Sehingga orang sudah diselamatkan oleh Injil, tetapi kemudian tidak terlibat dalam pemberitaan kabar baik. Perhatikan yang pertama, hambatan pertama terkait dengan status. Coba lihat ayat 1. Di ayat 1 disebutkan begini. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Dan seterusnya. Kenapa penekanan ini disampaikan? Sebenarnya ada yang meragukan kerasulan Rasul Paulus. Karena memang Rasul Paulus bukan berasal dari kelompok 12 murid. Tapi perhatikan bahwa Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa kerasulannya itu betul-betul sah. Itu ditunjukkan melalui bukti. Bukti nyata. Atau ditunjukkan melalui hasil. Saudara, di sini kita melihat bahwa sebenarnya di sini Rasul Paulus ingin mengajarkan satu prinsip. Bahwa jabatan rohani itu tidak boleh lepas dari pemberitaan kabar baik. Kalau memang saudara adalah pengurus sinode, harus memberitakan kabar baik. Kalau saudara adalah pendeta, harus memberitakan kabar baik. Kalau saudara adalah penatua, harus memberitakan kabar baik. Jabatan rohani itu tidak bisa lepas dari pemberitaan Injil. Sayang bahwa dalam sejarah gereja, penghambat nomor 1 pemberitaan Injil adalah gereja. Mengapa? Karena pejabat-pejabat gereja atau mereka yang sering disebut dengan klerus melupakan ini. Paulus bilang, aku rasul dan aku menunjukkan kerasulanku dengan cara apa? Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Jangan hanya aspek strukturalnya, tapi fungsionalnya harus diperhatikan. Kalau gereja Tuhan hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional diabaikan, maka akhirnya apa? Gereja Tuhan tidak bermisi, tidak penginjilan. Maka biarlah semua yang ada dalam struktur itu membuat saudara lebih efektif untuk terlibat dalam pemberitaan kabar baik. Jangan jadikan posisi struktural itu sebagai sebuah halangan memberitakan kabar baik. Tetapi biarlah posisi struktural itu merupakan sebuah kesempatan untuk lebih sungguh-sungguh lagi memberitakan kabar baik.
Saudara yang dikasihi Tuhan, hambatan yang kedua itu terkait dengan hak. Mari kita lihat ayat yang ke-14. Di ayat 14 dikatakan begini. Demikian pula Tuhan telah menetapkan. Tuhan Yesus telah menetapkan. Di mana Tuhan Yesus menetapkan? Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, di catatan kaki, itu ayat 14 itu sebenarnya dijelaskan di Matius 10 ayat 10 dan Lukas 10 ayat 7. Bapak Ibu nanti baca di rumah. Tapi intinya di situ adalah bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Artinya apa? Mereka yang terlibat dalam pemberitaan Injil memang perlu disokong. Itu sebabnya setiap minggu pertama seperti ini, kita dalam kebaktian misi yang ada, puji-pujiannya adalah pujian yang berhubungan dengan dorongan misi, doanya doa misi, pemberitaan firman Tuhan adalah pemberitaan tentang misi, tetapi juga persembahan kita pun. Itu adalah persembahan untuk misi. Mengapa? Karena kita mau supaya para tenaga utusan kita yang sementara berjuang, mereka ditopang melalui semua persembahan yang ada. Ayat 14 menunjukkan bahwa mereka yang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, itu patut didukung. Dalam penjelasan yang lain di ayat 7, Bapak Ibu lihat di ayat 7 disebutkan begini. Di ayat 7, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Artinya kalau prajurit terlibat dalam peperangan, negara harus membiayai. Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Kalau dia yang tanam, dia yang makan buah. Artinya itu mereka yang terlibat dalam pemberitaan kabar baik itu juga makan dari pemberitaan itu. Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Ingin menunjukkan inilah dasar mengapa ada persembahan-persembahan rutin untuk mereka yang full time di gereja. Pendeta, penginjil, para tenaga utusan gereja dan seterusnya. Ini terkait dengan hak. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata hak ini juga bisa menjadi penghambat. Hak itu bisa menjadi penghambat jikalau orang terlibat dalam pelayanan hanya sebatas hak. Atau berorientasi pada hak. Haknya saja dipikirkan. Tapi tidak memikirkan tentang tanggung jawabnya. Itu sebabnya dari satu sisi jemaat perlu untuk memperhatikan semua orang yang menyerahkan hidup untuk melayani secara sepenuh waktu, secara khusus para TUG kita. Tetapi di sisi yang lain, kita doakan semua orang yang sudah memutuskan untuk masuk dalam pelayanan secara penuh dalam pemberitaan kabar baik, supaya mereka tidak berorientasi hanya sebagai hak. Kalau hanya berorientasi pada hak, maka itu dia akan mengabaikan. Dan sekali lagi, dalam sejarah gereja, penghambat pemberitaan kabar baik, itulah karena para klerus atau para pejabat gereja hanya memikirkan hak, tetapi tidak memikirkan tanggung jawab pelayanan yang ada dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus menyampaikan di dalam ayat yang ke-15 berkata begini, tetapi aku tidak mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Apa artinya? Apakah artinya bahwa Paulus tidak membutuh dukungan dari jemaat? Itu bukan itu maksud. Karena apa? Kalau kita memperhatikan dalam Kisah Para Rasul 16, justru dia mendapat dukungan dari jemaat-jemaat Filipi. Lydia, kepala penjara dan sebagainya, mendukung. Dalam hal akomodasi, dalam hal konsumsi, dalam hal finansial, itu didukung. Kalau kita memperhatikan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-17-18, di sana disebutkan bahwa di Tesalonika pun kamu 1-2 kali memberikan persembahan kepadaku. Kalau kita memperhatikan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-9 juga di situ disebutkan bahwa
Apa yang kurang padaku dicukupkan oleh jemaat-jemaat yang datang dari Makedonia. Artinya, Paulus tetap membutuhkan dukungan jemaat. Tetapi, mengapa Paulus berkata di sini, aku tidak mempergunakan satu pun dari hak-hak itu? Ingin menyatakan bahwa bukan karena hak aku melayani Tuhan, tapi aku melayani Tuhan, memberitakan kabar baik. Itu adalah hal yang utama untuk saya. Dan hak-hak itu biarlah itu datang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu berkata, oh itu kan untuk orang-orang yang melayani secara full. Bagaimana dengan saya sebagai jemaat biasa? Mungkinkah saya terlibat dalam halangan-halangan ini? Iya. Bahwa sebagai orang yang diselamatkan, status kita harus mendorong kita untuk terlibat dalam pemberitaan kabar baik. Tapi kalau kita sudah diselamatkan dan kita hanya berpikir, oh saya pasti masuk surga, haleluya, puji Tuhan, dan tidak terlibat dalam pemberitaan kabar baik, maka kita hanya mau statusnya saja sebagai orang diselamatkan, tapi kita tidak mau jadi alat keselamatan. Bagaimana dengan hak? Ketika kita memikirkan supaya kita diberkati, hanya diberkati saja oleh Tuhan, dan kita tidak memikirkan untuk menjadi berkat melalui kesaksian hidup kita, maka itu berarti kita hanya memikirkan hak. Tapi ada hambatan yang ketiga. Hambatan yang ketiga itu terkait dengan apa yang disebut dengan kemegahan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat 15, ayat 16, kata bermegah diulangi 2 kali. Memang bersifat kalimat penyangkalan. Tapi hal itu disampaikan oleh Rasul Paulus ingin menekankan begini. Bahwa satu penghambat dalam pemberitaan kabar baik adalah hal yang kaitan dengan bermegah atau berbangga dengan setiap pencapaian yang kita miliki dalam hidup ini. Terus saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam hidup dan melayani Tuhan, maka mari kita perhatikan bahwa itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Kenapa pemberitaan kabar baik merupakan sebuah keharusan? Nanti kita akan lihat di dalam bagian yang kedua, bahwa itu bukan tentang kita, tapi ini tentang Tuhan. Mari kita lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah hasrat, dan inilah inti khotbah hari ini. Mari kita lihat hasrat memberitakan Injil, kabar baik sebagai sebuah keharusan. Cermati dengan baik Bapak Ibu, bahwa di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, kita menemukan di sana bahwa ada 2 hasrat di sana. Ayat 15, ayat 16, ayat 17. Mari kita lihat dulu ayat yang ke-17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Bapak Ibu cermati itu dengan baik. Bahwa itu bukan atas dasar kehendakku sendiri. Ingin menekankan apa? Ingin menekankan bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Mengapa pemberitaan kabar baik itu adalah sebuah keharusan? Karena ini adalah kehendak Tuhan. Allah menghendaki supaya orang-orang yang telah diselamatkan terlibat dalam pemberitaan kabar baik. Itu sebabnya Bapak Ibu, Dia memberikan amanat agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oleh gereja. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20 ini disebut sebagai amanat agung.
Bapak Ibu, amanat beda dengan anjuran. Kalau anjuran boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi yang namanya amanat ini harus dilakukan. Bapak Ibu, dalam dunia militer kita belajar sebuah prinsip. Ada ketaatan mutlak dari seorang bawahan kepada seorang atasan. Itu sebabnya kalau sudah itu perintah dari atasan, maka sering yang kita lihat adalah bawahan atau anak buah hanya ada satu kata. Kata apa itu? Kata siap. Mungkin juga waktu perintah itu disampaikan, anak buah belum mengerti sepenuhnya, tapi dia berkata siap. Dan Bapak Ibu, kalau terhadap seorang pimpinan, seorang komandan saja, seorang bawahan harus siap, maka betapa lebihnya. Ini adalah amanat agung yang diberikan oleh raja di atas segala raja. Mengapa? Perhatikan bahwa sebelum disampaikan ayat yang ke-19 dari Matius pasal 28. Perhatikan ayatnya yang ke-18. Ayat 18 berkata apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Inilah pribadi yang paling berkuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan pribadi yang sangat berkuasa itu memberikan perintahnya, memberikan amanatnya. Sayang, banyak orang Kristen yang belum sampai pada perenungan ini. Kenapa banyak orang Kristen masih ada di urutan nomor 1 sampai nomor 4 tentang 5 kelompok sikap terhadap pemberitaan Injil? Karena kurang mendalami bahwa yang memberi amanat ini adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, pribadi yang paling berkuasa di sorga dan di bumi. Maka di sini hanya dibutuhkan sebuah ketaatan. Ini bukan anjuran, ini amanat, ini perintah. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan bahwa perintah itu bukan hanya amanat. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17, perhatikan ayat 17 dari 1 Korintus 9. Kalimat yang terakhir berkata begini. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Garis bawahi kata ditanggungkan kepadaku. Jadi tugas itu ditanggungkan kepadaku. Bukan hanya ditanggungkan kepada Rasul Paulus, tapi ditanggungkan kepada setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa supaya oleh anugerah Tuhan kita memiliki akan adanya pemahaman bahwa pemberitaan kabar baik itu saya, bukan orang lain. Karena itu ditanggungkan kepadaku. Ada pendeta yang berkata, saya pendeta, saya gembala, saya bukan bagian pemberitaan kabar baik. Oh Bapak Ibu, tidak. Secara umum orang berpikir, oh yang memberitakan kabar baik itu hanya kalau penginjil, kalau misionari. Tidak. Semua orang yang diselamatkan. Dengar baik-baik bahwa semua orang yang diselamatkan. Tanggung jawab itu, tugas penyelenggaraan itu ditanggungkan kepada kita. Dan mari Bapak Ibu dan Saudara, ingat baik-baik bahwa pemberitaan Injil itu bukan sesuatu yang menjadi
cita-cita kita, kerinduan kita. Maka Paulus mengulangi beberapa kali, ini bukan kehendakku sendiri, ini bukan kehendakku sendiri. Ini perintah, ini tugas yang ditanggungkan kepadaku. Mengapa? Mengapa tugas ini ditanggungkan kepada kita? 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 berkata apa? Bahwa Allah menghendaki supaya tidak ada yang binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan di situ. Allah menghendaki ini hasrat ilahi. Ini hati Bapa. Hati Bapa adalah supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang ada di hati Tuhan. Supaya tidak ada yang binasa. Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Allah mau supaya mereka tidak binasa. Allah mau supaya mereka berbalik dan bertobat. Dan Bapak Ibu, pemberitaan kabar baik hanya akan menjadi sebuah keharusan kalau apa yang ada di hati Bapak, hasrat supaya semua orang berbalik dan bertobat itu juga ada di hati kita. Tanpa itu, maka kita tidak punya kepedulian sama sekali. Maka mari kita melihat bagaimana hati Bapa diresponi oleh Rasul Paulus dengan sebuah hasrat yang diselaraskan dengan hasrat Bapa. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-9, ayat yang ke-15, maaf. Ayat yang ke-15 ada satu anak kalimat yang disebutkan di situ begini. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Aku lebih suka mati daripada titik-titik. Kalau Bapak Ibu mau meneruskan titik-titik itu kira-kira jawabannya apa? Itu ada titik-titik di situ. Aku lebih suka mati daripada titik-titik. Aku lebih suka mati daripada, dalam konteks ini, memberitakan Injil hanya karena upah. Tapi di situ kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa tugas pemberitaan kabar baik sebagai sebuah keharusan ditempatkan sebagai sesuatu yang bersifat prioritas. Bahkan tugas itu ditempatkan lebih tinggi dari nyawanya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya harga tertinggi, kalau nyawa itu sudah harga tertinggi. Apa saja harga yang harus dibayar ketika orang terlibat dalam pemberitaan kabar baik? Harga itu bisa berarti bahwa itu tidak disukai, bisa berarti dibenci. Itu juga bisa berarti bahwa ada hal-hal lain yang merembet ke sana. Tapi lihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Itu sangat tegas. Banyak orang berpikir begini, lebih baik saya tidak memberitakan kabar baik daripada saya tidak disukai. Lebih baik saya tidak memberitakan kabar baik daripada saya difitnah. Lebih baik saya tidak memberitakan kabar baik daripada saya diusir. Lebih baik saya tidak memberitakan kabar baik daripada saya dianiaya. Lebih baik saya tidak memberitakan kabar baik daripada saya masuk dalam penjara. Lebih baik saya tidak memberitakan kabar baik kalau nyawa saya harus menjadi taruhan. Tapi firman Tuhan menyatakan sesuatu yang sebalik.
aku lebih suka. Kata suka itu berbicara tentang hasrat. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hasrat inilah yang diwujudkan dalam kerja keras. Inilah yang disebut dengan hasrat rasuli. Inilah yang disebut dengan apostolic passion. Sebuah hasrat yang keluar dari dalam hati, yang tidak dibuat-buat, yang tidak bersifat sandiwara, tapi hasrat yang keluar dari dalam hati sebagai wujud ucapan syukur bahwa aku telah diselamatkan karena pemberitaan kabar baik. Maka aku pun harus terlibat menyatakan syukurku dengan terlibat dalam pemberitaan kabar baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hasrat itu harus kita miliki. Maukah Bapak Ibu berdoa, Tuhan, berilah hasrat itu di hati saya. Saya mau punya hasrat seperti itu. Saya ingin hasrat yang ada di hati Bapak, ada juga di hati saya. Apa yang menjadi agenda Bapak, menjadi agendaku juga. Apa yang menjadi prioritas di hati Bapak, menjadi prioritasku juga. Dan kalau hasrat itu sudah ada dalam hati, hasrat itu harus dipelihara Bapak Ibu. Hasrat itu harus dipelihara. Mengapa? Hasrat itu bisa makin hari makin bertumbuh baik dalam diri kita. Tapi hasrat itu bisa mati. Kapan Bapak Ibu hasrat rasuli atau apostolic passion itu mati dalam diri seorang Kristen? Pada waktu dia bersaat teduh, renungan pagi, tapi saat teduhnya tidak lagi dihubungkan dengan impian agar orang lain mengenal Tuhan. Hasrat itu bisa mati saat orang berdoa sungguh-sungguh. Tapi doa itu tidak lagi dihubungkan dengan pintu-pintu yang Tuhan harus buka. Supaya orang lain mengenal Tuhan. Hasrat itu bisa mati dalam hidup kita bila kita lebih mengimpikan makanan kesukaan kita daripada orang mengenal Tuhan. Hasrat itu mati dalam hidup kita jikalau kita mengimpikan benda-benda yang kita suka daripada orang mengenal Tuhan. Hasrat itu mati dalam hidup kita jikalau kita lebih mengimpikan tempat-tempat wisata yang harus dikunjungi. Lebih dari kerinduan supaya orang lain mengenal Tuhan. Orang lain itu mungkin keluarga kita. Orang lain itu mungkin kerabat kita. Orang lain itu mungkin kenalan kita. Tapi orang lain itu juga adalah suku-suku yang masih terabaikan. Yang mereka tidak akan tahu kalau tidak ada pengutusan, maka hasrat itu sedang mati dalam hidup kita. Bapak Ibu, jaga dan pelihara hasrat itu. Bahkan doakan supaya hasrat rasuli itu ada dalam diri kita, bertumbuh baik dari waktu ke waktu. Bapak Ibu mau berdoa untuk itu? Supaya hasrat itu ada. Ini bukan soal waktu. Ini bukan soal uang. Ini bukan soal tenaga. Ini soal hasrat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat bagian terakhir. Bagian terakhir adalah hasil. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Ayat yang ke-22. Ada 6 kali. Satu anak kalimat diulangi berkali-kali di situ. Ada 6 kali. Mari kita lihat. Dan selalu dimulai dengan kata supaya. Coba lihat ayat yang ke-19. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang.
Itu satu kali. Lihat ayat 20. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Perhatikan ayat 20 bagian terakhir. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Coba lihat ayat 21 bagian terakhir. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu kemudian perhatikan lagi di dalam ayat 22. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka. Dan di ayat 22 bagian terakhir. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Bapak Ibu, dalam prinsip membaca Alkitab, kalau satu kata saja diulangi berkali-kali dalam satu perikop, itu tandanya penting. Apalagi ini sebuah anak kalimat. Dan selalu dimulai dengan kata supaya. Itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang tujuan. Artinya apa? Bahwa pemberitaan kabar baik memang merupakan sebuah keharusan. Tapi jangan sampai kita mengerjakannya tanpa tujuan, tanpa arah yang jelas. Itu sebabnya perlu perencanaan. Itu sebabnya perlu doa sungguh-sungguh. Itulah sebabnya perlu strategi. Supaya apa? Supaya penyampaian kabar baik itu berjalan dengan baik. 1, 2, 3, beberapa orang mendengar kabar baik bahwa Yesus mengasihi mereka. Bahwa Yesus meninggalkan sorga yang mulia menjadi manusia untuk mereka. Bahwa Yesus menderita untuk mereka. Bahwa Yesus mati terkutuk, mati tersalib dalam keadaan sebagai manusia untuk mereka. Bahwa Yesus bangkit untuk mereka. Dan jangan lupa bahwa kelak Yesus akan datang kembali. Dan ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia tidak datang kembali sebagai juru selamat lagi, tapi dia akan datang kembali sebagai hakim. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Tapi mari kita juga mempersiapkan, turut serta dalam pemberitaan kabar baik untuk mempersiapkan banyak orang bersama-sama menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Hari ini kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Bahwa dalam perjamuan kudus satu sisi kita dibawa untuk mengingat kembali peristiwa di Kalvari. Bahwa Yesus dalam kasih-Nya yang besar mati menggantikan kita. Tetapi bahwa perjamuan kudus tidak hanya mengingatkan kita tentang peristiwa Kalvari, tapi perjamuan kudus juga mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita. Tuhan Yesus bersabda, "Jikalau kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali." Dan ini berarti bahwa perjamuan kudus tidak hanya membawa kita pada ucapan syukur, tapi perjamuan kudus juga membawa kita pada tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang ditanggungkan kepada kita sampai Ia datang kembali. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin.